Bab 331 Villa Bergengsi. Setelah menyelamatkan Li Datu dan membawanya pergi, dengan elang berkepala putih, Chu Feng mengirim Li Datu kembali ke kota kecil. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Chu Feng tidak langsung mengirimnya kembali ke kota. Dia mendarat di luar kota kecil. Juga, untuk mencegah kepala ilusionari Thunder School membalas dendam, Chu Feng memberi Li Datu salah satu dari Cosmos Sharks yang dia ambil dari kepala muda ilusionari Thunder School dan yang lainnya. Ketika dia memegang Cosmos Shark, Li Datu sangat tersentuh sehingga dia tidak tahu apa yang harus dilakukan karena dia tidak bisa memikirkan alasan mengapa Chu Feng akan membantunya. Jadi, setelah beberapa saat ragu, dengan penuh rasa ingin tahu dia bertanya, "Pahlawan muda, mengapa kamu membantu aku?" Ho! Saat dia menghadapi pertanyaan Li Datu, Chu Feng ringan tersenyum tetapi tidak menjawab. Dia melompat ke elang berkepala putih, dan ketika elang berkepala putih mengepakkan sayapnya yang besar dan bersiap untuk naik ke langit, kemudian, Chu Feng berkata kepada Li Datu, "Kembalilah dan katakan ini kepada kakekmu di tempatku, terima kasih telah mentraktirku makan." Petik 2. Pada saat yang sama bahwa suaranya selesai terdengar, elang berkepala putih sudah naik ke udara, dan dengan teriakan yang menusuk telinga, itu mengalir lebih dalam ke Provinsi Qin. Adapun Li Datu, dia bukan orang yang bisu, jadi dia tahu bahwa kakeknya pasti telah melakukan sesuatu sehingga pemuda misterius itu akan menyelamatkan hidupnya. Setelah membereskan seluk-beluk situasi, tanpa ragu lagi, Li Datu dengan cepat pergi ke kota kecil tempat keluarganya tinggal. Pertama, dia perlu memahami apa yang sebenarnya dilakukan kakeknya. Selanjutnya, adalah dengan cepat membuat rencana untuk seluruh keluarganya sehingga mereka dapat dengan cepat meninggalkan kota kecil. Untuk dengan cepat menjauhkan diri dari jangkauan kekuatan ilusionari Thunder School. Di dalam kota kecil, Lord Li sudah bangun. Namun, karena cucunya menyinggung kepala muda sekolah guntur ilusi, dikurung di penjara, dan tidak diketahui apakah dia saat ini masih hidup atau tidak, Lord Li benar-benar sangat sedih dan sedih. Sebagai seorang lelaki tua yang terlahir sebagai rakyat jelata, ketenaran, keuntungan, dan kekayaan sangat berarti baginya. Bahkan tanpa harta keluarganya saat ini, ia masih bisa hidup melalui hari-hari miskin. Tetapi jika sesuatu benar-benar terjadi pada cucunya, tidak akan ada lagi makna dalam hidup. Kakek. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di luar pintu. Mengikuti itu, Li Datu juga buru-buru memasuki ruangan. Setelah mengetahui kakeknya koma, Li Datu juga sangat khawatir. "Datu, apakah itu kamu?" Aku tidak bermimpi kan?" Setelah melihat Li Datu, Lord Li bahkan berpikir bahwa dia sedang bermimpi. Dia merasa itu bukan kenyataan. "Kakek, ini aku Datu." Petik 2. "Tuhan, itu Tuan Muda. Benar-benar Tuan Muda, dia telah kembali." Li Datu dengan cepat menganggukkan kepalanya, dan pada saat yang sama, para pelayan di ruangan itu juga tanpa henti bersukacita. "Ini benar-benar Datu, tapi bukankah kamu di penjara?" Melihat bahwa benar-benar cucunya yang kembali, Lord Li sangat gembira dan bingung. Dia merasa ada sesuatu yang aneh tentang itu. "Kakek, bukankah kamu meminta seseorang untuk menyelamatkanku?" Li Datu menjawab dengan sebuah pertanyaan. "Aku meminta seseorang untuk menyelamatkanmu? Aku tidak. Datu, kamu tahu situasi di keluarga kami.
Alasan mengapa kami memiliki kekayaan keluarga kami saat ini adalah semua karena kamu. Bagaimana mungkin meminta seseorang untuk menyelamatkanmu dari penjara sekolah guntur ilusi? Lord Lee dengan tegas membantah. Kakek, kamu tidak meminta seseorang untuk menyelamatkanku? Kemudian baru-baru ini, apakah kamu sudah memperlakukan seorang pria muda untuk makan? Lee Datu terus bertanya. Di pagi hari ini, memang ada seorang pemuda yang datang dari Provinsi Roh dan makan di mansion. Datu, mengapa kamu bertanya itu? Orang yang menyelamatkanmu bukanlah pemuda itu, kan? Lord Lee agak kaget ketika ditanya. Seharusnya tidak ada kesalahan, kakek, karena kamu membantu orang lain dengan hati yang baik. Itu sebabnya ahli datang dan menyelamatkanku, karena setelah menyelamatkanku, pemuda itu bahkan memberitahuku untuk mewakilinya untuk berterima kasih karena telah memperlakukannya untuk makanannya. Lee Datu sudah sepenuhnya membersihkan diri. Kebenaran situasi. Datu, apa yang kamu katakan itu benar? Pemuda itu menyelamatkanmu, tapi usianya, bagaimana mungkin? Pada saat itu, wajah Lord Lee dipenuhi dengan keheranan. Dia masih bisa mengingat wajah muda Chu Feng juga usianya yang sangat kecil. Meskipun Chu Feng menyebut dirinya sebagai pembudidaya bela diri, bahkan jika dia adalah seorang ksatria bela diri, tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan untuk menyelamatkan cucunya dari sekolah guntur ilusionari, kan? Jika Chu Feng benar-benar kuat, itu agak terlalu menakutkan. Itu bukan masalah yang bisa diterima oleh warga biasa. Dan ketika dihadapkan dengan pertanyaan Lord Lee dan yang lainnya, Lee Datu menganggukkan kepalanya dengan konfirmasi yang memenuhi wajahnya dan berkata, itu adalah seorang pemuda. Dan tentu saja pemuda yang kamu bicarakan juga. Kakek, kali ini, kamu secara tidak sengaja menyelamatkan hidupku. Petik 2. Melihat Lee Datu begitu yakin, semua orang tidak bisa menahan nafas dingin. Dan mereka punya pilihan selain percaya bahwa orang yang menyelamatkan Lee Datu adalah pria muda yang makan di dalam mansion pagi ini. Namun, dibandingkan dengan keterkejutan orang lain, pria dengan kumis berbentuk 8 dan beberapa pria besar memiliki wajah mereka yang dipenuhi rasa takut yang masih ada. Selama mereka ingat bahwa mereka memiliki mata tetapi tidak mengenali Gunung Tai, dan hampir menyerang seorang ahli kultivasi bela diri yang memiliki identitas khusus, mereka masih akan merasa sangat ketakutan dengan ketakutan tak berujung yang tinggal. Setelah itu, Lee Datu juga mendengarkan instruksi Chu Feng. Pada hari yang sama, dia dengan tergesa-gesa membawa kakeknya serta keluarga dekatnya dari kota kecil itu. Namun, Chu Feng tidak tahu apa-apa tentang reaksi keluarga Lee di rumah besar mereka karena tujuan Chu Feng saat ini sangat jelas. Itu untuk memasuki Tousat Monster Mountain, dan setelah mengetahui bahwa Tousat Monster Mountain adalah tanah berbahaya di mana Monstrous Monsters menyatakan diri mereka sebagai penguasa. Hanya ada satu kesempatan bagi Chu Feng untuk memasuki Tousat Monster Mountain. Itu untuk masuk melalui villa bergengsi. Meskipun Provinsi Qin sangat besar, dengan kecepatan elang berkepala putih berkualitas tinggi, Little White, setelah beberapa hari lagi, Chu Feng akhirnya tiba di villa bergengsi. Meskipun villa bergengsi dinamai sebagai villa, itu adalah kekuatan yang sangat besar. Di atas barisan pegunungan, beberapa kota besar diciptakan. Kota-kota itu tidak hanya mencakup ruang yang luas dengan kekuatan besar, setiap kota bahkan saling terhubung. Tidak peduli apakah itu dalam hal kekuatan atau wilayah,
Itu adalah yang paling ekstrim dari semua kekuatan yang telah dilihat Chu Feng. Namun, karena pertemuan pernikahan, saat ini, orang-orang membentuk gunung dan lautan di luar villa bergengsi. Para jenius muda dari 9 provinsi berkumpul, dan saat ini, bahkan ingin memasuki villa bergengsi adalah masalah besar. Belum lagi mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan pernikahan. Mengutuk, skala ini, semuanya tidak dapat menemukan istri? Mengapa begitu banyak orang datang ke sini untuk keaktifan? Petik 2. Chu Feng saat ini berdiri di dalam lautan orang. Ketika dia melihat jalan menuju villa bergengsi yang memiliki naga panjang manusia di mana ujungnya tidak bisa dilihat, dia mengerutkan kening dengan erat dan wajahnya menjadi sedikit biru. Karena Chu Feng benar-benar tidak tahu berapa lama dia harus masuk ke villa bergengsi jika dia berbaris. Selain itu, tidak hanya orang perlu berbaris untuk memasuki villa bergengsi. Pada kenyataannya, bagi banyak orang, mereka berjalan jauh ke tempat ini dan dengan susah payah menunggu lama dalam antrian. Tetapi mereka diusir di pos pemeriksaan investigasi pertama karena status atau posisi mereka tidak mencukupi. Dan setelah melihat pemeriksaan ketat seperti itu, Chu Feng yang datang dari Provinsi Azure benar-benar tidak tahu apakah dia bisa mendapatkan kualifikasi untuk memasuki villa bergengsi. Oi, bocah itu di sana. Apakah kamu akan antre atau tidak? Jika kamu tidak akan masuk, jangan menghalangi jalan. Orang-orang di belakang kamu masih perlu memasuki garis kan? Sama seperti Chu Feng ragu-ragu, orang-orang di belakangnya mulai berteriak dengan tidak sabar. Kamu sialan. Ketika Chu Feng yang sudah tidak memiliki suasana hati yang senang mendengar bahwa orang bahkan berani melolong padanya. Kemarahan yang tertahan di dalam hatinya mengalir keluar dengan deru. Dia membalikkan kepalanya dan akan mulai menghina. Tetapi ketika dia mengalihkan pandangannya ke belakang orang itu, matanya tidak bisa membantu tetapi menyala dan wajahnya langsung berubah bahagia. Bab 332 Relik Raja Monster. Memfokuskan pandangannya dan melihat ke atas, di antara kerumunan asli orang-orang yang seperti gunung dan lautan, mereka membuka jalan lebar. Yang berjalan di sepanjang jalan adalah pasangan pria dan kuda. Orang-orang yang memimpin adalah 2 pria paruh baya yang menunggang kuda perang berwarna emas. Aura dari 2 laki-laki itu tidak biasa, dan mereka berdua orang yang kuat di puncak ranah mendalam. Mereka adalah orang-orang dari villa bergengsi. Meskipun villa bergengsi kuat, mereka yang berada di puncak ranah mendalam masih benar-benar karakter tingkat atas di villa bergengsi. Jadi, setelah orang-orang seperti mereka muncul, siapa yang berani menghalangi jalan mereka? Adapun mengapa 2 orang dari villa bergengsi muncul di tempat itu karena mereka membuka jalan bagi tubuh kekuasaan di belakang mereka. Kekuatan itu tidak sederhana, dan itu adalah salah satu penguasa Provinsi Roh, orang-orang dari World Spirit Guild. Kali ini, tidak banyak orang dari World Spirit Guild yang datang. Bahkan tidak ada 200 orang, dan semuanya adalah laki-laki. Yang tertua pasti tidak mencapai usia 30 tahun, dan mereka semua masih dalam generasi muda, karena levelnya sedang-sedang saja. Dan alasan mengapa Chu Feng sangat bahagia bukan hanya karena dia melihat orang-orang dari World Spirit Guild, itu juga karena dia melihat orang yang akrab dalam kelompok orang. Itu adalah orang yang berusia sama seperti Chu Feng, keduanya laki-laki muda,
yang disebut sebagai jenius paling menonjol dalam generasi muda World Spirit Guild, Gubo. Gubo. Setelah melihat Gubo, Chu Feng dengan cepat melambaikan tangannya saat dia mendekat. Berhenti. Namun, sebelum bahkan membiarkan dia berbicara, dua orang dari villa bergengsi yang membuka jalan berhenti Chu Feng dengan wajah tidak baik. Chu Feng. Melihat Chu Feng, Gubo benar-benar sangat menyenangkan. Dia buru-buru naik dan berkata kepada dua pakar villa bergengsi, "Tetua, ini temanku. Dia adalah bagian dari World Spirit Guildku." Petik 2. Oh, pada saat itu, dua orang dari villa bergengsi tidak segera membiarkan Chu Feng masuk. Mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah para pemuda yang juga berada di puncak ranah mendalam di belakang Gubo. Orang-orang itu jelas merupakan karakter representatif dari World Spirit Guild yang datang dalam perjalanan ini. Gubo, kamu mengenalinya? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Melihat itu, seorang lelaki dengan wajah putih bertanya pada Gubo. Kakak Wang, dia adalah orang yang melangkah ke puncak menara hantu Asura terakhir kali, Chu Feng. Melihat itu, Gubo dengan cepat menjelaskan. Apa? Dia adalah Chu Feng? Setelah kata-kata itu keluar, hampir semua orang di World Spirit Guild melemparkan pandangan kagum mereka ke arah Chu Feng. Bagi orang normal, mungkin mereka tidak akan tahu apa itu menara hantu Asura. Tetapi bagi orang-orang dari World Spirit Guild, mereka sangat mengetahui kesan menara hantu Asura. Berita Chu Feng mendaki menara hantu Asura terakhir kali sudah menyebar di World Spirit Guild. Begitu banyak orang ingin secara pribadi melihat seperti apa karakter Chu Feng. Tetua, dia memang bagian dari World Spirit Guild aku, jadi aku harap kamu dapat membantu aku. Setelah menilai Chu Feng, pria berwajah putih berjalan maju dan berkata kepada orang-orang dari villa bergengsi. Ah, kamu terlalu sopan. Itu hanya memberi tempat ekstra. Tidak apa-apa. Harus dikatakan bahwa laki-laki berwajah putih itu memiliki sedikit wajah. Karena setelah berbicara, kedua tetua dari villa bergengsi dengan cepat membiarkan Chu Feng masuk ke dalam kelompok World Spirit Guild. Segera setelah itu, di bawah tatapan kekaguman dan kecemburuan yang tak terhitung jumlahnya, Chu Feng mengikuti kelompok World Spirit Guild. Tidak perlu antri, tidak perlu ujian. Dia langsung melangkah ke villa bergengsi. Setelah memasuki villa bergengsi dan dengan pengaturan Gubo dan yang lainnya, Chu Feng bahkan punya istana mewah untuk dirinya tinggal. Di dalam istana, bahkan ada pelayan wanita cantik yang melayani di sana. Bisa dikatakan perawatan kelas atas untuk tamu penting. Chu Feng, kebetulan sekali. Aku tidak akan pernah berpikir kamu akan datang ke tempatnya juga. Apakah kamu di sini untuk pertemuan pernikahan? Saat Chu Feng beristirahat di istana, Gubo bertanya dengan kegembiraan yang memenuhi wajahnya. Heh, aku baru saja datang ke sini secara kebetulan, dan kebetulan, aku mendengar bahwa villa bergengsi ini mengadakan pertemuan perkawinan atau semacamnya, dan karena keinginan aneh, aku datang ke sini untuk keaktifan. Tapi aku tidak akan pernah berpikir bahwa kekuatan rallying dari villa bergengsi ini akan sangat besar, bisa memanggil begitu banyak orang di sini. Aku baru saja menemukan bahwa tampaknya ada beberapa orang dari provinsi dan kekuatan lain, tetapi aku tidak akan pernah berpikir bahwa bahkan kamu datang. Chu Feng menghela nafas ketika berpura-pura tidak tahu apa-apa. Chu Feng, kamu harus tahu alasan mengapa villa bergengsi mengatur pertemuan pernikahan ini, kan? Tanya Gubo. Alasan?
Bukankah ini kesempatan bagi pria lajang untuk menemukan istri yang cantik? Apa alasan lain bisa ada? Chu Feng terus berpura-pura bodoh. Melihat itu, Gubo pertama-tama mengirim pelayan wanita di istana pergi. Kemudian hanya setelah meletakkan formasi roh yang kedap suara, dia mendekati sisi Chu Feng dan berkata dengan suara rendah. Chu Feng, pikirkan baik-baik. Jika ini benar-benar hanya perkawinan sederhana, apakah itu dapat menarik begitu banyak generasi muda dari begitu banyak kekuatan ke tempat ini? Mungkinkah tidak ada keindahan di provinsi lain? Selain itu, bagi mereka yang dapat memasuki tempat ini, yang mana dari mereka yang tidak dapat menemukan istri? Petik 2. Setelah mendengar kata-katamu, itu memang benar. Apa yang sebenarnya mereka lakukan di sini? Jangan membuatku tegang. Chu Feng erat bertanya dengan wajah kebingungan. Tanpa menyembunyikan kebenaran, di provinsi Qin ini, ada harta karun. Gunung Seribu Monster. Petik 2. Menurut rumor, bertahun-tahun yang lalu, Monster King muncul di dalam Tousat Monster Mountain. Monster King itu memiliki kekuatan yang kuat. Dengan mengangkat tangan atau kaki, puncak gunung bisa runtuh dan bumi bisa hancur. Dia memiliki kemampuan untuk memanggil angin dan hujan. Petik 2. Namun, dikatakan untuk manusia, semakin besar kemampuannya, semakin besar ambisinya. Tidak terkecuali Bes-Bes. Raja monster itu selalu ingin binatang mengerikan memerintah atas tanah ini. Dan karena itu, tak terhindarkan, ada konflik dengan dinasti Jiang. Petik 2. Pertempuran itu benar-benar disebut mengejutkan langit dan bumi, menyebabkan hantu dan dewa menangis. Dari rumor, Tousat Monster Mountain tahun itu sebenarnya memiliki area yang sangat luas. Alasan mengapa itu menyusut begitu jauh ke tahap saat ini adalah karena disebabkan oleh pertempuran antara Raja Monster dan Kaisar Dinasti saat itu. Petik 2. Pada akhirnya, meskipun Kaisar yang mendapatkan kemenangan dalam pertempuran saat dia membunuh Raja Monster, dengan demikian menenangkan pemberontakan binatang buas, Kaisar juga terluka parah. Dan setelah beberapa saat, dia meninggal. Sebelum dia pergi, dia memberi perintah untuk memperingatkan penggantinya, kekuatan lain di benua 9 provinsi bisa menjadi musuh bagi binatang buas di Gunung Seribu Monster. Kekuatan lain di benua 9 provinsi bisa menjarah sumber daya di Tousat Monster Mountain. Tetapi dinasti Jiang sama sekali tidak bisa memimpin untuk menyerang Tousat Monster Mountain. Mereka tidak bisa menjarah sumber daya di Tousat Monster Mountain, dan mereka tidak bisa melangkah ke Tousat Monster Mountain lagi. Petik 2. Ada banyak pendapat berbeda mengapa Kaisar Lama dinasti Jiang memberikan peringatan kepada penggantinya sebelum dia pergi. Beberapa mengatakan bahwa Kaisar menghormati kekuatan pertempuran Monster King, dan merasa bahwa meskipun memiliki banyak ambisi, ia masih merupakan karakter tingkat atas. Meskipun dia secara pribadi mengakhiri kehidupan Raja Monster, dia tidak ingin penggantinya mengganggu kedamaian Gunung Seribu Monster. Petik 2. Beberapa orang juga merasa bahwa Kaisar menemukan rahasia Gunung Seribu Monster, dan karena tempat itu sangat mungkin merupakan lokasi yang tidak menyenangkan. Dia tidak ingin penggantinya memasuki Gunung Seribu Monster lagi. Tapi tidak peduli apa alasannya karena dinasti Jiang tidak lagi menyerang Gunung Seribu Monster, dan mereka bahkan tidak melangkah setengah langkah ke dalam Gunung Seribu Monster. Namun, itu masih bukan alasan penting. Alasan pentingnya adalah saat itu, Raja Monster menyerang sekolah yang tak terhitung jumlahnya dan merampok harta yang tidak sedikit. Saat ini, harta itu masih berada di Tousat Monster Mountain. Petik 2.
Juga, dikabarkan bahwa alasan mengapa Monster King begitu kuat adalah karena ia menemukan peninggalan ahli budidaya bela diri di dalam Toussaint Monster Mountain, dan di dalamnya ia menerima kesempatan besar dan bahkan mendapat elite armament. Meskipun Monster King sudah mati sekarang, elite armament dan sumber daya yang dijarahnya tahun itu masih di Toussaint Monster Mountain. Tempat di mana ia menemukan peluangnya sangat mungkin masih ada. Bab 333 Surat Undangan Bergengsi. Sebenarnya ada yang seperti itu? Mungkinkah datang ke sini saat ini? Itu bukan untuk pernikahan temu, tetapi untuk harta di Toussaint Monster Mountain? Petik 2. Chu Feng akhirnya mengerti bagaimana villa bergengsi mampu mengumpulkan kekuatan terkuat dari mana-mana di 9 provinsi ke tempat ini. Jadi ternyata semua orang tidak datang ke sini untuk pertemuan pernikahan, juga tidak untuk aliansi yang sebenarnya. Itu untuk harta karun di Toussaint Monster Mountain. Meskipun dikatakan seperti itu, jelas tidak sesederhana yang dibayangkan. Villa bergengsi ingin menggunakan kekuatan orang lain untuk menyingkirkan duri yang merupakan Toussaint Monster Mountain untuk mengambil harta dalam Toussaint Monster Mountain. Tetapi mereka juga tidak ingin semua orang datang ke Toussaint Monster Mountain, tanah harta, untuk mengambil bagian dari keuntungan. Petik 2. Jadi, itulah sebabnya mereka mengatur apa yang disebut perkumpulan pernikahan. Itu juga berarti hanya orang-orang dan kekuatan yang mendapat persetujuan dari villa bergengsi yang dapat memiliki kesempatan untuk memasuki Toussaint Monster Mountain, Gu Bo menjelaskan. Itu terasa sangat merepotkan. Dari apa yang aku lihat, mengapa tidak langsung bergabung dengan tubuh kekuatan terkuat dan menyerang Toussaint Monster Mountain bersama-sama? Orang-orang yang dapat dimobilisasi oleh perkumpulan pernikahan ini hanyalah orang-orang kuat di dalam generasi muda. Bahkan jika mereka adalah karakter tingkat jenius, mereka masih tidak akan bisa mengalahkan kelompok monster mengerikan dalam Toussaint Monster Mountain, kan? Chu Feng merasa sedikit bingung. Kamu tidak mengerti. Sebenarnya, beberapa kekuatan terkuat di 9 provinsi memiliki hubungan bermusuhan. Semua orang ingin memperebutkan gelar kekuatan nomor 1 di 9 provinsi. Jadi kecuali jika tidak ada pilihan, mereka sama sekali tidak akan benar-benar bersekutu bersama. Paling-paling mereka sementara akan bergandengan tangan, tetapi masih akan ada banyak eksploitasi dan kekhawatiran. Petik 2. Selain itu, jika beberapa kekuatan besar secara terbuka bergandengan tangan, akan ada kecurigaan pemberontakan, dan akan sulit untuk menghindari dinasti Jiang tidak senang. Pada saat itu, semua orang harus menghadapi konsekuensinya. Petik 2. Dan pertemuan pernikahan ini bukan hanya untuk bersekutu dengan beberapa kekuatan besar. Ini terbuka untuk semua orang di benua 9 provinsi, dan bahkan tidak ada batasan umur. Selama seseorang memiliki kekuatan, mereka dapat datang ke tempat ini. Petik 2. Itu manfaatnya. Para ahli tersembunyi yang hidup dalam pengasingan di pegunungan dan hutan dan juga bukan milik sekolah atau faksi manapun dapat datang dan mengambil bagian dari hadiah itu. Para jenius dan monster dengan kekuatan puncak juga bisa datang dan mengambil bagian dari hadiah. Petik 2. Jika ada kecelakaan yang terjadi pada jenius manapun di dalam Toussaint Monster Mountain, tanggung jawab tidak akan dipikul oleh villa bergengsi. Itu akan dibawa oleh binatang mengerikan di dalam Toussaint Monster Mountain. Jadi, kekuatan di balik kejeniusan itu benar-benar tidak akan mengabaikan dan tidak melakukan apa-apa tentang monster mengerikan di Toussaint Monster Mountain. Petik 2. Dalam istilah yang lebih sederhana, karena villa bergengsi ingin menjaga Gunung 1000 Monster namun tidak memiliki kekuatan yang memadai.
Itu harus bersekutu dengan orang lain dan kekuatan yang memiliki kekuatan. Namun, karena ada raksasa, dinasti Jiang, yang berdiri di samping, ada banyak batasan jika mereka ingin bersekutu dengan kekuatan lain. Petik 2. Selain itu, untuk sementara bergandengan tangan dengan kekuatan melawan musuh selalu merupakan pedang bermata dua. Jika satu tempat ditangani dengan buruk, akan ada 2 kali lipat kerugian dan vitalitas mereka sendiri akan dirugikan. Petik 2. Tapi villa bergengsi mengatur perkumpulan pernikahan ini, dan hal terbesar yang dilakukannya adalah mengurangi tingkat kerusakan diri. Jika ada sesuatu yang salah, mereka bisa bersih dari semua tanggung jawab, Dubo menjelaskan. Jadi seperti itu. Hanya setelah mendengar penjelasan Gubo, Chu Feng memahami situasi spesifik tentang pertemuan pernikahan. Harus dikatakan bahwa Gubo yang datang dari World Spirit Guild jauh lebih baik informasi dari segi informasi daripada Chu Feng. Selain itu, karena wajah, bahkan kekuatan tingkat puncak hanya akan mengirim orang-orang dari generasi muda untuk bergabung dengan pernikahan temu ini. Namun, di sini tidak ada orang yang memiliki kekuatan yang tidak melampaui orang lain. Chu Feng, kamu harus tahu bahwa villa bergengsi mengirim 8 surat undangan bergengsi kan? Gubo terus berbicara. Surat undangan bergengsi? Aku tidak tahu. Apa surat undangan bergengsi? Chu Feng benar-benar tidak tahu. Melihat itu, Gubo tidak mengejeknya karena memiliki informasi yang diblokir. Dia terus menjelaskan, kalau begitu aku akan memberitahumu. Meskipun World Spirit Guild aku diundang, tetapi misalnya kamu dan aku, serta banyak orang di generasi muda World Spirit Guild, kita masih harus melewati beberapa tes sebelum kita dapat benar-benar masuk dan berpartisipasi dalam apa yang disebut temu pernikahan. Dan baru saat itulah kita memiliki kualifikasi untuk memasuki Tousat Monster Mountain. Petik 2. Tetapi orang-orang yang menerima surat undangan bergengsi tidak memerlukan tes atau ujian. Itu bisa dikatakan sebagai simbol kekuatan dan posisi. Petik 2. Tapi villa bergengsi yang mengirim 8 surat undangan bergengsi bukanlah rahasia. Yang ingin aku sampaikan adalah siapa yang diundang 8 surat undangan itu, kata Gubo. Siapa mereka? Chu Feng semakin penasaran. 8 orang ini dapat dikatakan sebagai orang yang benar-benar terkenal di dalam generasi muda dari benua 9 provinsi saat ini. Provinsi Tang. Murid nomor 1 dari sekolah Yuangang, Tang Yixiu. Provinsi Song. Murid nomor 1 dari sekolah Dewa Api, Song Qingfeng. Petik 2. Provinsi Yuan. Murid nomor 1 dari Sekte Putih Tersembunyi, Bai Yunfei. TN, Bai Yunfei sama dengan White Cloud Fly. Provinsi Ming. Murid nomor 1 di Lembah Bebas dan Tidak Terkendali, Liu Xiaoyao. TN, Xiaoyao sama dengan Free and Unrestrained. Provinsi Sui. Murid nomor 1 dari Lembah Dewa Pedang, Murong Yu. Petik 2. Juga anggota klan Jie, ketua masa depan, kakak laki-laki Jie Bufan, Jie Qingming. Serta orang nomor 1 di generasi muda World Spirit Guildku, Su Zhongyu. Orang-orang itu sangat kuat. Beberapa sudah memasuki alam surga, dan bahkan mereka yang belum, mereka berada di puncak alam mendalam. Beberapa menangkap metode kuat yang unik, dan beberapa bahkan memahami persenjataan elit. Mereka adalah eksistensi yang bahkan orang-orang di generasi lama tidak berani dengan mudah tersinggung. Petik 2. Namun, di dalam orang-orang itu, Chu Feng, kamu harus berhati-hati terhadap seseorang, Jie Qingming.
Jie Qingming telah melangkah ke ranah surga, dan tidak hanya dia memiliki elit armamen dari klan Jie, Armor of Torrents, dia bahkan seorang spiritualis dunia jubah biru. Orang itu begitu kuat sampai-sampai dia bisa memandang orang-orang dari generasinya sendiri dengan jijik. Petik 2. Yang paling penting adalah yang sangat menyayangi adik lelakinya, Jie Bufan. Terakhir kali, kamu menyerang Jie Bufan di Menara Hantu Asura. Kali ini, jika kamu bertemu Jie Qingming, aku khawatir dia tidak akan membiarkan kamu pergi. Petik 2. Namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu adalah bagian dari World Spirit Guild aku, jadi kali ini, jika kita dapat dengan lancar mendapatkan kualifikasi untuk gathering perkawinan dan berhasil memasuki Tousat Monster Mountain, itu akan baik-baik saja selama kamu terus mengikuti kami. Petik 2. Karena kakak besar World Spirit Guild aku Su Zongyu melangkah ke ranah surga belum lama ini dan dia juga seorang spiritualis dunia jubah biru. Dengan dia di sana, bahkan jika Jie Qingming ingin menyentuhmu, dia masih perlu memikirkannya 3 kali lagi. Gu Bo dengan serius mengingatkan. Chu Feng mengangguk. Dia tahu bahwa dia secara tidak sengaja menyinggung musuh besar alam surga. Chu Feng sangat tahu betapa menakutkannya orang-orang di tahap itu. Yan Yangtian dan Lin Moli yang adalah orang-orang di tingkat 1 ranah surga bisa memaksanya ke keadaan itu, apalagi jenius terkuat di klan Jie, Jie Qingming, yang memiliki elit armamen dalam genggamannya. Gu Bo, itu tidak benar. Kamu mengatakan bahwa ada 8 surat undangan bergengsi, tetapi kamu hanya menyatakan 7 orang. Siapa yang ke-8? Tiba-tiba, Chu Feng ingin tahu bertanya. Saudara Chu Feng, kamu harus bisa menebak siapa orang terakhir. Kata Gu Bo. Aku bisa menebaknya, namun, kepala Chu Feng dipenuhi kabut. Ya, pikirkan baik-baik. Ada 9 provinsi di benua 9 provinsi. Provinsi Han diduduki oleh dinasti Jiang, dan raksasa itu tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan kekuatan lain karena dari lubuk hati mereka memandang rendah kita. Petik 2. Adapun murid nomor 1 dari villa bergengsi, Liu Zizun. Meskipun dia sangat kuat, karena pernikahan temu ini terbuka keluar, tidak mungkin baginya untuk menerima surat undangan. Petik 2. Pikirkan tentang itu. Selain orang-orang terkuat dalam generasi muda di provinsi-provinsi itu, provinsi mana yang tidak disebutkan? Ini, kamu berbicara tentang provinsi Azureku? Betul. Orang yang diundang oleh surat undangan bergengsi terakhir adalah dari generasi muda Provinsi Azure kamu. Bab 334 orang nomor 1 masa depan. Apakah itu benar-benar orang dari generasi muda Provinsi Azure aku? Gu Bo, apakah kamu yakin ini bukan lelucon? Chu Feng beberapa kali lebih terkejut ketika mendengar nada tegas Gu Bo. Sebagai orang dari Provinsi Azure, Chu Feng tidak mungkin mengerti lebih banyak tentang generasi muda Provinsi Azure. Dalam generasi muda Provinsi Azure, dia benar-benar tidak bisa memikirkan seseorang yang memiliki kualifikasi untuk menerima apa yang disebut surat undangan bergengsi. Tentu saja aku tidak bercanda. Chu Feng, kamu dari Provinsi Azure, jadi kamu seharusnya bisa menebak siapa yang menerima surat undangan bergengsi ini kan? Petik 2. Bagaimanapun, nama karakter seperti itu seharusnya sudah menyebar ke seluruh provinsi Azure dan menjadi tak terkalahkan di dalam generasinya sendiri, kata Gu Bo. Gu Bo, siapa sebenarnya orang yang kamu bicarakan? Tentu saja, Chu Feng tidak dapat menebak orang yang menerima surat undangan bergengsi.
Ini Zhang Tianyi, kata Gu Bo. Zhang Tianyi. Setelah mendengar nama itu, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi sangat terkejut karena dia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang jenius yang muncul di sekolah Azure Dragon. Ketika jenius itu berusia 16 tahun, dia sudah menjadi murid nomor 1 sekolah Azure Dragon. Aliansi sayap yang terkenal di pelataran dalam sekolah Azure Dragon juga didirikan oleh orang ini bernama Zhang Tianyi. Namun, segera setelah Zhang Tianyi menjadi murid nomor 1 sekolah Azure Dragon, ia meninggalkan sekolah dan tidak lagi muncul. Bertahun-tahun telah berlalu dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Namun pada saat itu, Gu Bo sebenarnya menyebut nama Zhang Tianyi. Juga, dari kata-katanya, Chu Feng bisa mengatakan bahwa Zhang Tianyi yang dia bicarakan seharusnya berasal dari Provinsi Azure. Jadi, Chu Feng berpikir apakah Zhang Tianyi yang dia kenal dan Zhang Tianyi dari kata-kata Gu Bo adalah orang yang sama atau tidak. Chu Feng, kamu seharusnya sudah mendengar tentang orang ini bernama Zhang Tianyi kan? Melihat ekspresi kaget Chu Feng, Gu Bo juga merasa sangat terkejut dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya balik. Aku memang pernah mendengar nama Zhang Tianyi, dan dia semula di sekolah yang sama dengan aku. Namun, dia meninggalkan sekolah Azure Dragon bertahun-tahun yang lalu dan tidak ada lagi berita tentang dia di Provinsi Azure. Jadi, aku tidak yakin apakah Zhang Tianyi yang kamu bicarakan sama dengan yang aku tahu. Chu Feng menjawab dengan kebenaran. Itu aneh. Karakter seperti dia seharusnya tidak dikenal di Provinsi Azure. Petik 2. Tapi Chu Feng, apakah Zhang Tianyi yang kamu bicarakan adalah jenius kultivasi bela diri? Gu Bo terus bertanya hanya setelah berpikir sebentar. Dia memang meninggalkan legenda di hati para murid sekolah Azure Dragon. Dia adalah seorang jenius bela diri kultivasi yang langka. Jawab Chu Feng. Jika memang seperti itu, aku merasa sangat mungkin bahwa itu adalah orang yang sama karena dalam beberapa tahun terakhir, nama Zhang Tianyi benar-benar berdering di beberapa provinsi besar. Bahkan jika dia tidak pergi ke provinsi rohku, kekuatan puncak provinsi rohku masih mendengar bahwa seorang jenius yang luar biasa muncul di provinsi Azure. Kata Gu Bo. Apa yang sebenarnya terjadi? Chu Feng tidak sabar bertanya dengan sangat cermat. Hal ini ceritanya cukup panjang. Paling awal, itu adalah sesuatu yang terjadi di Provinsi Tang 1 tahun yang lalu. Petik 2. Meskipun sekolah Yuangang di Provinsi Tang bukan penguasa Provinsi Tang, itu masih merupakan sekolah nomor 1 di Provinsi Tang. Kekuatan yang dimilikinya sangat kuat, dan murid nomor 1 dari sekolah Yuangang, Tang Yixiu, bahkan jenius yang langka. Sekali sebelumnya, dengan penanaman tingkat ke-9 dari ranah mendalam, ia bertarung dengan seorang ahli di tingkat pertama dari alam surga selama 3 hari 3 malam tanpa hasil yang diputuskan. Petik 2. Namun, hanya 1 tahun yang lalu, pada hari perayaan sekolah Yuangang yang penuh kegembiraan, seorang pemuda tiba di sekolah dan menantang Tang Yixiu. Ketika mereka menghadapi tindakan laki-laki itu, semua orang di tempat kejadian merasa itu bodoh karena usia orang itu dekat dengan Tang Yixiu. Mereka berdua dari generasi yang sama. Namun, di dalam provinsi Tang, tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa bertarung melawan Tang Yixiu. Petik 2. Jadi, banyak orang merasa bahwa pria itu mencari penghinaan, dan Tang Yixiu bahkan dengan tenang menyetujui pertempuran. Namun, hal yang tak terduga adalah bahwa laki-laki itu memiliki kultivasi yang sama dengan Tang Yixiu,
karena ia juga memiliki kultivasi tingkat ke-9 dari ranah mendalam. Dan dalam 10 putaran pendek, ia mengalahkan Tang Yixiu. Petik 2. Setelah mengalahkan Tang Yixiu, pria itu meninggalkan namanya. Zhang Tianyi dari Provinsi Azure. Kata Gu Bo. Dia benar-benar sekuat itu. Pada saat itu, bahkan Chu Feng tidak dapat membantu menjadi sangat terkejut. Tang Yixiu bisa bertarung dengan ahli alam surga selama 3 hari 3 malam tanpa kehilangan dan dengan budidaya tingkat 9 dari dunia mendalam sudah menyatakan bahwa dia adalah seorang jenius yang sangat luar biasa. Alam surga sangat berbeda dari alam lainnya. Itu adalah batas yang sangat sulit untuk dilangkahi. Tanpa menjadi jenius apikal, seseorang tidak akan bisa melakukan apa yang dilakukan Tang Yixiu. Namun, Zhang Tianyi yang berada di ranah yang sama dengan Tang Yixiu sebenarnya telah mengalahkan Tang Yixiu dalam 10 putaran. Apa artinya itu? Itu berarti bahwa Zhang Tianyi tidak hanya sedikit lebih kuat dari Tang Yixiu. Dia adalah seorang jenius super yang bahkan lebih jenius daripada jenius apikal. Tapi itu bukan akhir. Segera setelah acara Tang Yixiu, jenius nomor 1 di Provinsi Song, Song Qingfeng, mengalami nasib yang sama. Dia ditantang oleh Zhang Tianyi ketika dia tiba di sekolah, dan dalam 10 gerakan, dia dikalahkan. Petik 2. Segera setelah itu, jenius nomor 1 di Provinsi Yuan, Bai Yunfei, serta jenius nomor 1 di Provinsi Ming, Liu Xiaoyao, semuanya ditantang oleh Zhang Tianyi. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa melampaui 10 putaran oleh tangan Zhang Tianyi. Gu Bo terus berkata, dan kulit kagum menutupi seluruh wajahnya. Dan pada saat itu, Chu Feng juga tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Saat ini, dia pada dasarnya sudah mengkonfirmasi bahwa Zhang Tianyi adalah Zhang Tianyi dari sekolah Azure Dragon-nya. Tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa Zhang Tianyi adalah seorang jenius dalam tahap seperti itu. Sejujurnya, saat ini, nama Zhang Tianyi sudah menyebar ke seluruh provinsi. Jadi aku tidak akan pernah berpikir bahwa tidak ada yang tahu bahwa dia melakukan hal-hal seperti itu di Provinsi Azure kamu. Tiba-tiba, Gu Bo tersenyum. Kekuatan di Provinsi Azure lebih lemah dari provinsi lain, jadi masuk akal kalau kita sedang di-shut off dari informasi. Meskipun Chu Feng berbicara seperti itu, wajahnya juga memiliki senyum pahit. Jangan katakan seperti itu. Beberapa ratus tahun yang lalu, Provinsi Azure selalu menjadi provinsi terkuat di 9 provinsi. Terutama pendiri Azure Dragon 1000 tahun yang lalu. Dia adalah eksistensi yang bahkan ditakuti oleh dinasti Jiang. Petik 2. Meskipun Provinsi Azure telah menurun selama 200 tahun terakhir, sekarang, bukankah jenius luar biasa seperti Zhang Tianyi muncul? Selain itu, selain Zhang Tianyi, ada juga kamu, kakak Chu Feng. Gu Bo tersenyum dan berkata, aku, saudara Gu Bo, jangan bercanda. Menjadi juga generasi muda, namun hanya bisa mendengarkan pencapaian orang lain. Ketika dikatakan seperti itu benar-benar menyedihkan. Chu Feng tersenyum pahit. Saat ini, di Provinsi Azure, dia memang karakter tingkat atas, tapi itu hanya karena dia mengandalkan kekuatan Egi. Jika Egi tidak ada di sini, Chu Feng hanya akan menjadi seorang pembudidaya kecil di tingkat 9 dari wilayah asal. Mungkin dia akan mendapatkan tempatnya di Provinsi Azure. Tetapi di panggung besar benua 9 provinsi, budidaya sendiri tidak bisa begitu saja dibawa ke meja.
Saudara Chu Feng, bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Ya, sekarang, Jie Qingming, Zhang Tianyi, dan juga Su Zhongyu dari World Spirit Guild aku memang sangat kuat, dan mereka adalah karakter yang representatif dalam generasi muda. Tetapi berapa umur mereka? Sudah berapa lama mereka berkultivasi bela diri? Berapa umur kita? Sudah berapa lama kita berkultivasi bela diri? Petik 2. 5 tahun lagi, 7 tahun lagi, 10 tahun lagi. Ketika kita tumbuh dewasa, ketika kita mencapai usia mereka saat ini, bagaimana mungkin kita lebih rendah dari mereka saat ini? Kakak Chu Feng, aku akan mengatakan ini padamu. Aku, Gubo, memiliki kepercayaan diri ini. Beberapa tahun kemudian, posisi kakak besar Su Zhongyu saat ini di World Spirit Guild akan menjadi milikku. Petik 2. Tapi aku semakin percaya bahwa ketika aku menjadi orang terkenal di generasi muda benua 9 provinsi, Brother Chu Feng, kamu pasti akan menjadi orang nomor 1 di generasi muda benua 9 provinsi. Jangan lupa, kamu adalah orang yang naik ke puncak menara hantu Asura. Gubo dengan sangat tulus bersumpah saat wajahnya dipenuhi dengan keyakinan. Bab 335 Leo Old Man. Chu Feng, bahkan aku, Gubo, sangat percaya dan tidak meragukan bahwa kamu jenius. Jadi kamu tidak dapat meragukan dirimu sendiri karena fakta membuktikan bahwa bakatmu benar-benar jauh di atasku dan Jie Bufan. 1 tahun yang lalu, aku dan Jie Bufan sudah berada di tingkat ke-7 dari ranah asal, dan dengan waktu 1 tahun, kami berdua telah melangkah ke tingkat ke-9 dari ranah asal. Hanya ada jarak 1 langkah dari ranah mendalam, dan semua orang merasa bahwa kami berdua jenius karena kami dapat mencapai langkah ini pada usia ini. Petik 2. Namun Chu Feng, kamu dan aku memiliki usia yang sama. 1 tahun yang lalu, kamu hanya berada di tingkat 1 dari ranah asal namun belum bisa melawan tekanan yang tidak bisa aku maupun Jie Bufan lawan di menara hantu Asura. Kamu bahkan bisa mengalahkan Jie Bufan seperti anjing yang 6 tingkat kultivasi atasmu. Petik 2. Saat ini, dengan waktu 1 tahun, kamu melangkah ke tingkat 9 dari wilayah asal dari tingkat 1 dari wilayah asal dan mengejar kedua bidang kultivasi aku dan Jie Bufan. Aku sangat menyatakan kekaguman aku terhadap kecepatan kultivasi bela diri seperti itu karena aku merasa bahwa di dalam orang-orang di usia yang sama, sudah tidak ada orang yang bisa dibandingkan dengan kamu. Petik 2. Ketika Gubo berbicara, dia agak terharu karena dia sudah menemukan sebelumnya, karena Chu Feng tidak menyembunyikan kultivasinya, bahwa kultivasi Chu Feng saat ini sama dengan kultivasinya. Juga sebagai seorang kultivator di tingkat 9 dari wilayah asal. Kecepatan itu menyebabkan dia merasa terkejut dan kagum dengan kekaguman. Saudara Gubo, terima kasih atas pengingat kamu. Aku, Chu Feng, sangat senang mengenal seorang teman seperti kamu. Petik 2. Setelah kata-kata Gubo, Chu Feng juga tersenyum karena bahagia. Itu bukan karena dia tidak mengerti arti Gubo. Pada kenyataannya, Chu Feng, dari awal hingga akhir, penuh percaya diri dan harapan tentang masa depannya. Namun, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Gubo akan benar-benar menyetujuinya. Lagi pula, orang-orang seperti Gubo yang terlahir dengan bakat luar biasa kuat seharusnya awalnya sangat bangga pada diri mereka sendiri. Namun, Gubo tidak melakukannya. Sebaliknya, ia mengakui kekuatan Chu Feng dan bahkan merasa bahwa Chu Feng lebih kuat darinya. Baru saja,
Dia bahkan dengan tidak sengaja menyerahkan informasi yang dia dapatkan dari World Spirit Guild kepada Chu Feng. Itu menunjukkan bahwa dia sangat mempercayai Chu Feng. Jadi, itu sebabnya Chu Feng senang. Chu Feng merasa bahwa Gu Bo adalah teman yang bisa ia jadikan teman, dan saat ini, yang paling ia butuhkan adalah teman tempat ia dapat membuka hatinya. Teman sejati. Dalam periode waktu kemudian, hampir setiap hari, Gu Bo datang ke tempat Chu Feng mengobrol dengannya, untuk membahas tentang teknik formasi roh serta hal-hal tentang budidaya bela diri. Hubungan antara keduanya juga semakin dekat, dan mereka menjadi teman yang berbicara tentang segala hal yang mungkin terjadi. Dan saat Chu Feng dan yang lainnya dengan nyaman melewati hari-hari di villa bergengsi, pemilihan pengumpulan pernikahan juga terjadi. Akhirnya, setelah beberapa saat pemutaran film, di dalam kota luar villa bergengsi, beberapa puluh ribu orang sudah masuk. Orang-orang itu datang dari setiap tempat, dan kebanyakan dari mereka adalah generasi muda. Namun, ada juga orang yang lebih tua. Tetapi tidak peduli berapa usia mereka atau dari mana mereka berasal, mereka dilengkapi dengan kekuatan tertentu, dan mereka semua memiliki tujuan yang sama. Itu untuk pertemuan pernikahan villa bergengsi. Pada hari ini, mereka semua berkumpul di dalam kota luar villa bergengsi karena tes kualifikasi perkumpulan pernikahan yang direncanakan untuk waktu yang lama akan dimulai hari ini. Melihat, bukankah itu pria tua yang cabul, Wang Qiang? Kenapa dia juga ada di sini? Petik 2. Surga. Pakar senior yang terkenal seperti itu benar-benar datang untuk bergabung dengan pernikahan temu seperti ini? Itu terlalu tidak bisa diterima kan? Petik 2. Sampah. Ahli senior macam apa dia? Dia adalah kegagalan manusia yang tercela dan tak tahu malu yang telah melakukan segala jenis kejahatan yang mungkin terjadi. Apa yang sebenarnya dipikirkan oleh villa bergengsi? Bagaimana mereka bisa membiarkan orang seperti itu masuk? Bukankah mereka hanya membiarkan wanita mereka sendiri tercemar oleh binatang buas seperti itu? Petik 2. Tiba-tiba kerumunan menjadi gempar. Chu Feng memiringkan pandangannya dan melihat ke atas. Dia melihat seorang pria tua pendek berambut putih dan abu-abu yang berjalan ke kerumunan saat dia menatap oleh tatapan yang tak terhitung jumlahnya dan diejek oleh segala macam kata. Pria tua itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata orang lain. Dari awal hingga akhir, mulutnya penuh pada sudut yang disebabkan oleh sudut mulutnya yang terangkat. Matanya dengan gelisah menyapu keindahan villa bergengsi yang ada di panggung tinggi. Dia terlibat dalam melihat, dan tanpa menahan diri, dia bahkan menjulurkan lidah dan menjilat bibirnya. Dia tampak seperti bajingan tua. Namun, meskipun pria tua itu tidak menghormati meskipun menjadi orang tua, Chu Feng heran menemukan bahwa kekuatannya sangat menakutkan. Dia adalah seorang ahli di bidang surga. Gu Bo, siapa lelaki tua ini? Kenapa dia begitu terkenal? Sepertinya banyak orang mengenalinya. Chu Feng penasaran bertanya kepada Gu Bo yang berada di sebelah Chu Feng. Orang tua itu bernama Wang Qiang.
Dia juga memiliki nama panggilan yang disebut orang tua cabul. Dia adalah pemerkosa yang nafsunya dapat menutupi langit, dan dia juga pelarian dari banyak provinsi. Poster-poster yang dicari sangat banyak dipasang di mana-mana di 9 provinsi, dan wanita-wanita yang telah dicemarnya tidak terhitung. Gubo menjelaskan secara terperinci. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa masuk ke villa bergengsi? Pada saat itu, Chu Feng akhirnya mengerti mengapa orang-orang itu begitu jijik terhadap pria tua yang cabul itu. Itu karena dia benar-benar seorang lelaki yang tidak dapat diperbandingkan yang melakukan banyak dosa. Orang tua cabul ini sangat pintar. Meskipun minatnya cantik, dia juga tahu batas kemampuannya. Dia benar-benar tidak akan mengulurkan tangannya yang kotor ke arah kekuatan yang lebih kuat darinya. Petik 2. Tepat karena itu, meskipun pria tua yang cabul telah melakukan hal-hal buruk yang ekstrim, tetapi dia tidak melakukan kejahatan di Provinsi Qin, juga tidak memiliki dendam dengan villa bergengsi. Jadi secara alami, villa bergengsi tidak akan menyangkal dia masuk. Petik 2. Selain itu, alasan mengapa villa bergengsi memulai temu pernikahan ini pada awalnya agar mereka dapat mengundang beberapa orang untuk membantu mereka menangani binatang mengerikan di Gunung Seribu Monster. Tidak ada alasan untuk villa bergengsi untuk tidak menerima ahli ranah surga seperti orang tua yang cabul. Gubo menjelaskan. Jadi seperti itu. Sepertinya manusia dan naga bercampur menjadi satu dalam pertemuan pernikahan, dan semua jenis orang akan ada di sini. Chu Feng tidak bisa menahan nafas. Semakin banyak, dia merasa bahwa pernikahan temu tidak sesederhana yang dia bayangkan. Dan setelah lelaki tua cabul itu memulai keributan yang tidak kecil, tetua manajer villa bergengsi akhirnya muncul. 5 tetua muncul, dan mereka semua memiliki kultivasi ranah surga. Orang yang memimpin bahkan melangkah ke tingkat 2 dari ranah surga. Dan menurut kata-kata Gubo, tetua di tingkat 2 ranah surga sama sekali bukan eksistensi terkuat di villa bergengsi. Dari situ, orang bisa tahu kekuatan villa bergengsi. Tetapi bagian yang paling penting adalah bahwa tetua itu memberitahu Chu Feng dan puluhan ribu orang lainnya apa yang harus dilakukan seseorang untuk mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan pernikahan. Pertama, aku mewakili kepala villa dan berterima kasih kepada semua orang di sini karena datang ke sini, terlepas dari kejauhan. Untuk bergabung dengan perkawinan perkumpulan villa bergengsi aku dengan hati yang tulus. Untuk mengembalikan ketulusan setiap orang, dalam pertemuan perkawinan ini, villa bergengsi aku dengan cermat memilih 100 murid wanita yang luar biasa. Mereka semua memiliki sifat kecantikan yang istimewa, dan kultivasi serta bakat mereka dikenal luas di generasi mereka. Petik 2. Aku tidak bisa menunjukkan poin luar biasa mereka dengan kata-kata satu persatu. Tapi aku berani menjamin kepada kalian semua bahwa perempuan dalam perkawinan perkumpulan villa bergengsi kali ini benar-benar yang paling menonjol di benua 9 provinsi. Mereka pasti akan layak bagi pria manapun di dunia. Petik 2. Dan sekarang, mereka menunggu kalian semua di kota utama. Adapun apakah kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan mereka dan siapa yang sebenarnya dapat mengembalikan kecantikan akan tergantung pada kekuatan kamu sendiri.